dari PDIP sendiri, Pak Sukur melihatnya kalau teguran sayangnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi apakah bisa diartikan sangat ingin pencapresan di 2024 ada nama Pak Prabowo Subianto? Ya tentu kan yang tahu itu kan Pak Jokowi ya. Tetapi yang jelas di wawancara waktu rakernas kami itu kan Pak Jokowi mengatakan itu dari Pak Prabowo. Ini kan jadi rame. Persoalannya kan sebenarnya apakah yang disampaikan Pak Prabowo tersebut adalah politik negara atau tidak, kan gitu. Itu yang menjadi ramai ini. Nah tentu saja pada saat wawancara di rakernas kami Pak Jokowi mengatakan agar nanti saya akan klarifikasi, saya akan tanyakan. Nah seperti apa klarifikasinya, seperti apa diskusi mereka berdua kan hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu itu. Dan tidak mungkin dipertontonkan di publik. Ini kan pemimpin negara. Okay. Jadi tentu apakah ditegur atau tidak, ya itu kan hanya mereka berdua dan saya yakin benar lah. Tidak mungkin Pak Jokowi mempertontonkan itu dengan sikapnya jadi menjauh. Jadi artinya sebenarnya ada teguran begitu, tapi dia tidak mungkin dipertontonkan di depan publik. Saya tidak mengatakan ada teguran. Okay. Yang saya katakan seandainya pun ada itu tidak mungkin dipertontonkan. Apakah ada atau tidak? Saya kan tidak ada di sana, Audrey. Boleh saya tanggapi? Silakan Bang Andre. Yang memaksa ada teguran itu Kompas TV. Audrey dari tadi berulang-ulang kali memaksa membangun narasi. Kan kata Pak Jokowi kemarin akan dipanggil. Nggak ada. Dipanggil klarifikasi bukan ditegur. Itu. Tapi Odi mempersepsikan membangun narasi berulang-ulang kali. Dan pemanggilan itu kan setiap saat kan menterinya dipanggil, Andre. Saja menteri. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Ada masalah. Makanya saya agak bingung dengan acara hari ini. Audrey sudah 5 kali menggunakan kalimat ditegur gitu loh. Padahal kalau kita baca keterangan Seskap Pramono Anung, dia menyampaikan yang pertama apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum ofisial yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Rusia maupun dari Ukraina, itu tujuannya adalah dengan niat yang baik, kata Pak Pramono Anung, ya. Baik dari Ukraina maupun Rusia tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik. Itu kata Mas Pramono Anung, sekretariat kabinet. Jadi itu Seskap loh, ya, menyampaikan. Berarti memang tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditegur. Kok saya agak bingung, narasinya dari tadi dipaksakan Pak Prabowo harus tegur. Bahkan dilihat dong bagaimana Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, suasana begitu sejuk, suasana begitu hangat, suasana begitu cair, tertawa. Bahkan tadi Audrey, berarti artinya Jokowi, tidak ada pertemuan Pak Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bahkan Pak Jokowi menyampaikan ke Pak Anwar Ibrahim, ini teman baiknya Pak Anwar Ibrahim. Mesranya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu loh, Audrey. Berarti artinya Mas Adi, singkat, berarti kedamaian gitu atau kesejukan ini akan terus dipamerkan ya Pak Jokowi jelang Pilpres 2024, baik untuk baca presnya Pak Ganjar ataupun baca presnya Pak Prabowo. Membaca elit di negara ini, Audrey, harus menggunakan teori dramaturgi politik ya. Ada panggung depan dan ada panggung belakang. Panggung depannya tentu Pak Jokowi dan Pak Prabowo pastinya selalu akan mempertontonkan satu kemesraan yang selalu ditunjukkan. Ini soal menyangkut bagaimana relasi presiden dengan menterinya, dengan Menhan. Apalagi misalnya hubungan keduanya ini dari dulu sampai sekarang baik-baik saja. Tapi kan kita tidak pernah tahu panggung belakangnya. Mungkin ada klarifikasi, mungkin ada teguran. Apalagi misalnya kalau kita melihat cuplikan, Pak TB Hasanuddin kan mempertanyakan apakah usulan soal resolusi konflik antara Ukraina dan Rusia itu usulan presiden ataukah hanya spesifikly usulan dari Menteri Pertahanan. Ini yang sampai sekarang sebenarnya belum terungkap dan belum disampaikan kepada publik. Jadi bagi saya sekalipun ada pertemuan mesra antara Jokowi dan Prabowo Subianto, ini sebenarnya tidak menjelaskan panggung depan ya Mas Adi. Ya, panggung depannya itu tidak menjelaskan apapun dari substansi. Tapi pada prinsipnya kalau ini betul sepihak disampaikan hanya oleh Kementerian Pertahanan tanpa melalui koordinasi dengan Presiden, tentu saya kira ini perlu klarifikasi dan pernyataan publik. Berarti bisa diartikan panggung depan dan belakang ini bisa jadi berbeda, bukan sama-sama gitu atau persamaan? Politisi selalu berbeda, depannya bagus, belakangnya tidak bagus.
depannya mesra, belakangnya bisa tidak mesra. Itu yang seringkali terjadi dalam politik kita. Tentu saya tidak mau mendahului apa yang disampaikan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, tapi yang jelas ada diskusi di mana-mana soal polemik Oke. apa. Kalau Itulah. misalnya panggung depan dan belakang beda, tadi Pak Sukur juga tertawa. Ini mau disampaikan apa, Pak Sukur? Apa? Kalau Tadi enggak kan tadi ini sampai pencapresan 2024 ya. Ya, dan juga tadi kan dikatakan ini mesra gimana PDI Perjuangan kan. Ya, presiden kan harus menunjukkan baik dengan menterinya, kerjasamanya baik dengan menterinya. Tidak mungkin tidak ditunjukkan dengan baik. Tetapi kalau kita melihat ini Audrey ya, di setiap kegiatan PDI Perjuangan yang paling nyata sebenarnya kan pada saat pengumuman Ganjar sebagai presiden, ada nggak calon presiden dari PDI Perjuangan? Ada nggak Pak Jokowi? Itu kan kita bisa lihat itu sebenarnya. Menurut saya itu panggung depan dan panggung belakang itu. Kemarin di Rakernas juga. Ada kan Pak Jokowi kan mau foto apa semua seperti itu. Oke. Dengan metal. Itu kan panggung depan, panggung belakang. Kalau saya pinjam istilahnya Mas Hadi tadi itu. Jadi kalau dibahas dilari-larikan kemana-mana lagi kita paksa bahas-bahas kan susah itu. Oke, baik. Kalau gitu yang terakhir Bang Andre. Begini Audrey. Ya. Singkat Bang. Tidak mungkin saya mau datang ke sebuah acara yang menurut saya tidak suka. Tidak pada tempatnya saya datang. Nah tentu saya akan menghindar toh. Nah ini kan tadi saya bilang pada saat pengumuman Pak Jokowi, Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan kan hadir Pak Jokowi. Oke, artinya juga Pak Jokowi di situ merestui ya. Hadir di situ. Oke. Baik, yang terakhir dari Bang Andre. Bang Andre, kalau gitu yang tadi diduga ada panggung depan dan belakang, sebenarnya kalau boleh dikatakan panggung depan dan belakang sama-sama masih solidkah keduanya? Kalau Pak Prabowo dan Pak Pasti Jokowi, solid lah. lihat saja lah. Kan hubungan beliau sangat baik ya. Tidak ada yang pernah ditutup-tutupi. Kita lihat kalau ada panggung belakang beda dengan panggung muka, itu terlihat di raut muka, cara tersenyum, cara tertawa itu berbeda, Audrey. Audrey kan juga tahu. Berbeda antara realita dan kenyataan kan begitu. Sebenarnya kan terlihat bagaimana kalau kita lihat seandainya memang ada perbedaan nih antara panggung depan dan panggung belakang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tentu cara tertawa, cara sudah ditangkap kalau gitu Prabowo dan Pak Jokowi tentu berbeda. Yang ini yang terlihat begitu mesra, begitu lepas, begitu bahagia. Berarti panggung depan dan panggung belakangnya sama. Oke, baik. Berarti terkait dengan proposal perdamaian Ukraina dan Rusia ini tidak ada ketegangan ya antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tidak ada ketegangan sama sekali. Terima kasih Bang Andre. Pak Prabowo bekerja tentu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Terima kasih Bang Andre, Pak Sukur Nababan. Terima kasih juga Mas Adi Prayitno. Terima kasih Andre. Sama-sama. Setelah ini saudara kami punya informasi dari kericuhan kembali terjadi